Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kingdom of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang dunia 300 tahun setelah perang. Kera mendominasi bumi dan manusia menjadi seperti hewan, membuat kera muda yang bernama Noah mencari tahu asal-usul dunia ini. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan penjelasan awal mula kera bisa menjadi cerdas. Semua ini disebabkan oleh virus yang membuat manusia menjadi bodoh dan tak dapat bicara. Kemudian muncul seekor kera yang bijaksana yang memiliki visi untuk membuat manusia dan kera hidup berdampingan, dan kera tersebut bernama Caesar. Setelah berhasil menciptakan kedamaian, Caesar harus mengembuskan nafas terakhirnya dan dilakukan upacara pemakaman oleh pengikutnya. Scene beralih 300 tahun kemudian, diperlihatkan 3 ekor kera yang sedang memanjat ke sana kemari. Mereka adalah Noah, Suna, dan Anaya yang berasal dari klan elang. Mereka saat ini sedang berburu telur untuk upacara ritual besok. Namun telur tersebut hanya ada 3 dan aturannya selalu sisakan 1 demi kelestarian elang. Noah memberikan telur-telur tersebut kepada Suna dan Anaya. Noah lalu melihat ada sarang lain yang berada di puncak. Dirinya lalu mengambil besi dan melompat untuk menggapai sarang tersebut dan berhasil menggapainya. Noah berusaha meraih telur tersebut. Tiba-tiba indukan elang itu datang dan langsung menyerang Noah. Noah pun terjatuh. Beruntung Noah masih selamat dan berhasil mendapatkan telur elang tersebut. Noah, Suna, dan Anaya lalu menuju ke kudanya. Namun kain milik Noah tiba-tiba menghilang dan kudanya merasa ketakutan. Lalu terlihat sesuatu yang bergerak. Suna lalu menembak makhluk tersebut. Mereka bertiga pun mengejar makhluk itu. Namun makhluk itu berhasil lolos memasuki terowongan terlarang. Dan terlihat kain yang dicurinya tertinggal. Anaya pun mendekatinya dan mencium kain tersebut. Ia menyimpulkan kalau ini bau Eko alias manusia. Anaya pun mengambil kain itu dan segera kabur dari sana. Mereka bertiga telah sampai di desa klan elang. Di sana mereka langsung disambut oleh kera bocil yang ingin melihat telur hasil buruan. Noah kemudian menemui sang ibu yang bernama Dar. Dar sangat bangga pada putranya ini. Dar menyuruh Noah untuk segera menemui sang ayah. Noah pun menemui ayahnya untuk memamerkan hasil buruannya. Ayah Noah merupakan si ahli burung bernama Koro. Koro menyambut hangat Noah dan Sun Eagle mematuknya. Tiba-tiba saja Koro mencium bau aneh. Noah pun memberikan kain itu dan Koro tahu jika ini bau manusia. Koro memberitahu pada tetua jika manusia ini membawa pertanda buruk. Noah lalu dihampiri seekor kera yang bernama Oda yang respect pada Noah. Noah lalu didatangi 2 sahabatnya ini. Di sana Noah menjelaskan tentang kain itu, bahwa para tetua mengirim Oda untuk menakuti manusia. Di malam harinya, Noah yang sedang memperbaiki jemuran tiba-tiba mendengar suara di gudang ikan. Dirinya lalu memeriksanya dan menemukan manusia sedang mencuri. Manusia itu pun panik dan langsung mendorong Noah. Dirinya berhasil kabur sementara telur milik Noah pecah. Mengetahui hal tersebut, Suna dan Anaya mencoba menenangkan Noah. Mereka akan setia menunggu Noah di upacara berikutnya. Namun Noah menolak dan ia berniat untuk berburu telur elang itu lagi. Noah memutuskan berangkat sendirian. Saat di perjalanan, Noah tak sengaja melihat bayangan kera yang sedang gelut. Noah yang kepo lalu mengeceknya. Ia melihat banyak mayat kera bertopeng yang tergeletak. Dan tiba-tiba saja Oda mendatanginya dan memberitahu pasukan mereka masih banyak. Tak lama dari itu pasukan bertopeng itu datang. Noah pun sembunyi. Pasukan itu dipimpin oleh gorila bernama Silva. Anak buahnya lalu menemukan kain yang dibawa Oda dan mencium bau seperti manusia yang mereka incar. Silva memerintahkan anak buahnya mencari klan tersebut dan kuda Noah tiba-tiba muncul. Silva pun memanfaatkan kuda tersebut sebagai petunjuk arah. Mengetahui hal itu, Noah pun cepat-cepat menyelamatkan klannya. Namun apa daya, Noah terlambat. Pasukan bertopeng itu membakar habis desanya dan mereka juga menyiksa klan elang. Noah lalu berusaha mencari Suna dan Anaya. Dirinya lalu melihat Anaya dan ibunya ditawan. Noah lalu melepaskan mereka. Sang ibu meminta Noah untuk menyelamatkan sang ayah. Sesampainya di kandang, ayahnya menyuruh Noah untuk melepaskan burung-burung ini. Di saat mereka melepaskan elang, tiba-tiba Silva datang. Silva langsung menyerang Koro. Noah dan Koro bekerja sama menghadapi Silva.
Namun tenaga Silva sangatlah kuat, membuat Noah terlempar dan ayahnya kini sekarat. Silva lalu menjatuhkan Noah yang sedang bergelantungan sambil berkata, "For Caesar." For Caesar. Keesokan paginya, Noah kembali sadar. Di sana ia melihat desanya sudah hangus terbakar dan para klannya sudah tidak ada. Setelah itu, Noah melihat ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Noah pun mengubur jasad ayahnya itu. Ia berjanji bahwa dirinya akan menyelamatkan klannya. Noah pun segera meluncur bersama kudanya dan melewati terowongan terlarang. Di perjalanan, Noah melihat Sun Eagle mengikutinya. Tak lama kemudian, Noah menemukan selimut milik ibunya. Karena cuacanya tidak bersahabat, Noah memutuskan untuk istirahat. Di satu sisi, ia juga merasa seperti ada yang mengawasi. Keesokan paginya, Noah yang baru bangun disambut oleh Sun Eagle. Noah lalu mencoba menjinakkan burung tersebut, namun upayanya itu gagal. Noah lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Dirinya lalu melihat ada asap. Noah memutuskan untuk mengeceknya. Noah lalu terperosok dan beruntung Noah tidak terjun ke dalam api. Noah lalu ditodong oleh seekor orang utan yang bernama Raka. Raka menganggap Noah adalah pasukan bertopeng. Noah lalu menjelaskan jika dirinya adalah korban dari mereka dan saat ini klannya sedang ditawan oleh pasukan tersebut. Raka lalu menunjukkan buku peninggalan yang ia simpan. Karena pada zaman Caesar, para kera senang membaca buku. Noah lalu menyinggung jika pasukan bertopeng itu juga mengagungkan nama Caesar. Raka lalu emosi bahwa ajaran pasukan bertopeng itu sudah sesat dan mengotori nama Caesar. Raka menjelaskan sejarah dunia ini. Caesar adalah pemimpin yang sangat bijaksana. Dia memberi aturan bahwa kera tidak membunuh kera. Dan Raka adalah pengikut setia Caesar yang disebut Ordo Caesar. Dan hanya dia satu-satunya yang tersisa. Di sana Noah melihat gambar manusia dan menjelaskan kalau ia pernah bertemu dengan manusia. Raka memberitahu bahwa ada masanya dahulu kera dan manusia hidup saling berdampingan dan manusia sangat penting bagi Caesar. Karena Noah masih minim pengetahuan, Raka memintanya untuk stay. Tiba-tiba manusia yang membuntuti Noah berada di kudanya. Noah pun langsung mengusirnya. Raka lalu memiliki firasat lain bahwa dirinya harus mengembara. Di perjalanan, Noah menjelaskan bahwa dirinya berasal dari klan elang, yang mana mereka membesarkan elang dan menjalin sebuah ikatan. Di malam harinya, mereka berdua istirahat. Terlihat Noah memperbaiki senjata listriknya, lalu muncul gadis itu lagi di hadapannya. Raka lalu memberi gadis itu makanan dan selimut. Raka memberi nama gadis itu Nova. Raka mengajarkan Noah apa itu kasih sayang, dan menurut legenda, Caesar dahulu dirawat dan dibesarkan oleh manusia. Intinya para generasi kera sekarang banyak yang tidak mengetahui tentang manusia dan kera sebenarnya. Never had to share. Noah yang tidak bisa tidur lalu berkeliling. Ia lalu menemukan sebuah teleskop. Noah pun melihatnya dan sangat takjub dengan benda tersebut. Lalu datang Nova yang bertingkah menjadi manusia modern yang membuat Noah keheranan. Nova lalu melihat teleskop itu juga. Keesokan paginya Noah menceritakan kejadian aneh ini pada Raka. Namun Raka tidak percaya. Karena pada dasarnya manusia di zaman ini sangatlah bodoh. Noah yang memiliki firasat lain meminta Raka untuk membawa gadis tersebut. My young companion showing compassion. Slow. Imagine if you were falling from a triple of your feet. Saat di perjalanan, mereka melihat kawanan zebra yang mereka anggap kuda bergaris. Lalu muncul segerombolan manusia primitif yang sedang minum bersama zebra. Melihat hal tersebut, Noah melanjutkan perjalanannya. Sementara Nova dan Raka akan stay bersama para manusia ini. Sebelum berpisah, Raka memberinya kalung kepada Noah. Nova sangat sedih melihat kaumnya bertingkah seperti hewan. Mengetahui Noah pergi, Nova hendak mengejarnya, namun dihadang oleh Raka. Tak lama kemudian, Silva dan pasukannya memburu para manusia ini. Ternyata Silva mengincar si Nova. Mengetahui Nova dalam bahaya, Noah pun mencari gadis tersebut. Nova yang sudah terpojokan lalu memanggil nama Noah dan berlari ke arahnya.
Kini mereka bertiga sembunyi di tepi sungai. Noah memberitahu Raka kalau si Nova tadi memanggil namanya. Nova lalu menyebutkan nama aslinya, yaitu Mei. Mei menjelaskan bahwa ia tahu di mana lokasi klan Noah ditahan. Noah dan Raka masih tidak percaya melihat Mei bisa bicara. Mei menjelaskan bahwa teman-temannya dibunuh oleh Silva dan tentaranya. Dan Mei selama ini membutuhkan Noah karena kini Mei sendirian. Dan keesokan paginya, Mei menuntun Noah menuju lokasi klan Elang ditahan. Mereka lalu melintasi jembatan yang sungainya sangat deras. Tiba-tiba mereka dikepung oleh Silva dan anak buahnya. Noah lalu diserang dan Mei pun juga terjebur ke sungai. Raka yang mencoba menolong Mei hanyut derasnya sungai. Noah dan Mei lalu digiring menuju markas yang berada di tepi pantai. Mereka pun tiba. Anak buah Silva lalu membuka tali Mei dan Mei dibawa ke suatu ruangan. Sementara Noah dibawa bertemu dengan anggota klannya yang saat ini dijadikan budak. Ia melihat kera-kera di sana sedang memasang peledak di pintu raksasa. Noah kemudian didatangi Suna yang tidak menyangka kalau Noah masih hidup. Di sisi lain, Mei dibawa ke ruangan yang di dalamnya ada manusia cerdas. Dia adalah Trevetan. Trevetan merupakan manusia yang mengabdi pada sang raja. Karena dulu ia pernah diselamatkan saat kakinya keseleo. Sang raja selalu memintanya membacakan buku sejarah Romawi. Sementara itu, Noah akhirnya bertemu sang ibu. Ia meminta maaf karena tidak berhasil menyelamatkan ayahnya. Tak lama kemudian terdengar suara trompet tanda untuk berkumpul. Sang raja itu pun akhirnya keluar. Raja tersebut bernama Proximus Caesar. Proximus mengklaim bahwa dirinya adalah Caesar selanjutnya. Proximus lalu menunjuk pintu yang dia yakini ada barang berharga di dalamnya. Setiap hari dirinya memerintahkan rakyatnya untuk menarik pintu tersebut. Namun usahanya itu selalu gagal. Mei tahu jika brankas itu berisi teknologi dan pengetahuan yang dibangun manusia untuk menghadapi wabah. Mei tak ingin para kera itu memilikinya. Namun Trevetan menyuruh Mei untuk pasrah dan menerima nasib ini. Di sisi lain, Noah curhat kepada Suna bahwa para tetua klannya sebenarnya tidak tahu sejarah dunia ini dan mereka juga tidak mengenal Caesar. Noah lalu dibawa ke ruangan Proximus. Di sana Proximus mengajak Noah makan siang bersama Mei dan Trevetan. Lalu ada Anaya yang menjadi pelayannya. Proximus lalu menjelaskan jika dirinya memiliki visi untuk melakukan evolusi. Dirinya membutuhkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam berangkas itu. Proximus juga memberitahu Noah tentang siapa manusia sebenarnya. Mei lalu mengatakan bahwa Proximus tidak akan bisa masuk ke sana. Proximus lalu menunjukkan peta bahwa sebenarnya Mei dan kelompoknya berniat memasuki berangkas tersebut. Namun kelompok mereka terbunuh oleh anak buahnya, kecuali si Mei yang berhasil selamat. Proximus lalu bertanya pada Noah apakah Mei pernah menjelaskan cara membuka bunker itu. Tapi Noah sama sekali tidak tahu. Proximus lalu mengajak Noah ngobrol empat mata. Ia memberitahu bahwa tujuan sebenarnya adalah ingin membangun sebuah kerajaan. Sementara Mei datang ke berangkas itu ingin mengambil pengetahuan yang menjadikan manusia itu cerdas kembali. Setelah mendengar penjelasan Proximus, Noah menjadi bingung dan putus asa. Ia lalu melihat kalung pemberian Raka dan menyadari jika ajaran Proximus itu salah. Noah lalu bangkit dan Sun Eagle memilih Noah sebagai tuannya. Di malam harinya, Noah mendatangi si Mei. Di sana ia melontarkan beberapa pertanyaan tentang berangkas itu. Mei menjelaskan tujuannya adalah untuk mengambil buku yang mampu membuat manusia berbicara lagi. Mei juga menceritakan awal mula kehidupan ini terbalik, disebabkan oleh wabah ciptaan manusia. Noah sendiri memiliki rencana untuk membebaskan klannya. Ia akan bekerja sama dengan Mei. Setelah itu Noah akan menenggelamkan berangkas tersebut. Noah kemudian meminta bantuan Anaya dan Suna. Suna sangat bersedia, sementara Anaya memilih untuk tidak ikut. Noah dan Suna lalu membantu Mei merakit bom. Anaya lalu datang. Mereka berempat pun bekerja sama memasang bom di tanggul. Trevetan tiba-tiba muncul. Lagi-lagi dirinya mendoktrin si Mei bahwa usahanya ini sia-sia. Mei mencoba membujuk Trevetan untuk ikut membantunya. Namun Trevetan tak menghiraukan ajakan Mei dan akan melaporkan ini pada Proximus. Dengan terpaksa, Mei mencekik Trevetan hingga tewas, lalu membuang jasadnya ke laut. Mei lalu menuntun Noah dan kawan-kawan ke titik pendakian.
Di sana mereka berempat pun mendaki tebing dan Mei digendong oleh Noah. Akhirnya mereka pun sampai di atas bunker. Setibanya di sana, mereka lalu membuat obor. Anaya mencoba menjatuhkan obornya untuk melihat isi bunker itu. Mei lalu menuju lokasi panel listrik dan ia pun mengaktifkannya. Mereka lalu berkeliling. Suna sangat takjub melihat ciptaan manusia ini. Mei lalu pergi ke tempat penyimpanan harddisk, sementara Noah dan kawan-kawan memasuki ruangan. Mei berhasil menemukan harddisk yang dicarinya dan pergi membawa senjata. Sementara Noah dan kawan-kawan membaca buku anak TK yang berisi gambar-gambar kera yang dikurung. Mei lalu datang menjemputnya. Mei dan kawan-kawan kemudian berjalan menuju ke pintu bunker. Sesampainya di sana, Mei langsung mengaktifkan tombol itu. Saat pintu itu terbuka, Proximus lalu muncul. Proximus sangat takjub melihat ini semua. Proximus lalu menyandra Suna dan bertanya pada Noah, apa yang Mei rencanakan di berangkasnya ini. Noah dilema antara Suna atau Mei. Karena semakin terdesak, Mei menembak anak buah Proximus dan membuat semua kera ketakutan. Noah lalu meminta Mei untuk tidak meledakkan bendungan. Namun Mei terpaksa melakukannya karena Mei tak ingin Proximus menguasai ilmu pengetahuan ini. Mei pun meledakkan tanggulnya dan air laut pun membanjiri berangkas tersebut. Noah memerintahkan klannya untuk memanjat dan Noah memimpin klannya untuk keluar dari sana. Tiba-tiba saja muncul Silva yang langsung menyerang Noah. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran dan Noah berhasil mengalahkan Silva. Kemudian Noah segera menyusul anggota klannya. Di atas, Noah dan klannya berhasil selamat dari banjir. Tiba-tiba saja Proximus muncul dan menyerang Noah. Dirinya kesal pada Noah yang sudah menghancurkan kerajaannya. Proximus lalu menyuruh Noah untuk membungkuk kepadanya. Di langit, Noah melihat kawanan elang terbang di atasnya. Noah kemudian bangkit dan menyanyikan nyanyian burung dan diikuti seluruh anggota klannya. Sun Eagle dan kawan-kawan membantu Noah melawan Proximus, hingga akhirnya Proximus pun terjun ke laut. Setelah berhasil mengalahkan Proximus, Noah mengajak kawanannya ini untuk kembali ke desanya. Klan elang kemudian membangun desanya lagi. Terlihat Noah dan kawan-kawan sedang sibuk merawat telur. Tak lama kemudian Mei datang. Noah lalu mendatangi Mei. Mei ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Noah. Noah lalu menjelaskan jika perkataan Proximus benar, jika manusia tidak akan menyerah sampai manusia mengklaim semuanya. Noah akan membangun desanya ini menjadi lebih kuat dan pintar. Meskipun sedang emosi, Noah tetap percaya dengan ajaran Caesar bahwa manusia dan kera bisa hidup berdampingan. Noah lalu memberikan kalungnya kepada Mei, sementara Mei yang berniat ingin membunuh Noah akhirnya memurungkan niatnya. Mei kemudian melanjutkan perjalanannya. Dirinya menuju ke sebuah bunker yang di dalamnya ada banyak manusia normal. Mei memberikan harddisk itu, dan harddisk itu digunakan untuk mengaktifkan satelit. Dan satelit itu berhasil terhubung dengan manusia yang masih selamat. Di akhir cerita, Noah mengajak jalan-jalan Suna. Dirinya membawa Suna ke teleskop yang waktu itu ia lihat. Di sana Noah meyakini jika suatu saat nanti manusia dan kera akan bisa hidup berdampingan. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Kingdom of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2024. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.